Kalau martabak super adalah martabak yang rasanya jauh lebih enak dari martabak biasa, maka sekam bakar super adalah sekam bakar yang kualitasnya jauh lebih baik daripada sekam bakar biasa. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, di depan saya ini adalah sekam bakar yang baru saja saya buat dan merupakan sekam bakar yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga merupakan sekam bakar yang dapat kita jadikan sebagai media tanam yang sudah komplit karena sudah berisi unsur-unsur hara dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, juga sudah berisi mikroorganisme yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kita. Sehingga boleh dikata sekam bakar ini adalah sekam bakar super yang merupakan media tanam atau campuran media tanam yang sangat ideal untuk tanaman kita. Bagaimana cara membuatnya akan saya tunjukkan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang terdapat pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat sekam bakar, maka akan saya tunjukkan caranya. Di sini ada satu karung besar sekam yang saya ambil dari pabrik penggilingan padi. Kemudian untuk membakar sekam ini, kita akan gunakan cerobong dari kawat ram setengah sentimeter yang sudah digulung sehingga membentuk cerobong seperti ini. Dan ini akan kita gunakan sebagai cerobong asap. Kemudian kita akan gunakan media pembakarannya dari kertas-kertas bekas. Kemudian akan kita gunakan korek api untuk menyalakan apinya. Sekarang saya akan membuat dulu gundukan dari sekam mentah yang baru saja saya ambil dari penggilingan padi. Nah teman-teman, sekarang gundukan sekamnya sudah jadi, sudah ada cerobong dari kawat ram yang ada di tengah-tengahnya. Ini kita akan melakukan pembakaran. Ini saya akan bakar dengan menggunakan kertas-kertas HPS yang sudah dibuang. Nah ini tinggal kita masukkan ke dalam. Kita masukkan lagi kertas berikut untuk membantu pembakaran. Nah, ini dia teman-teman kondisi pembakaran dari sekam mentah ini. Karena sekam mentahnya cukup kering sehingga pembakarannya cukup gampang. Ini sudah terbakar. Padahal tadi saya hanya menggunakan sekitar 4 atau 5 lembar kertas HPS yang sudah dibuang. Untuk selanjutnya, kita akan menunggu selama kurang lebih 4-5 jam sampai terbentuknya sekam bakar yang akan kita olah selanjutnya untuk kita jadikan sebagai sekam super. Kalau sekarang ini kurang lebih jam 5, berarti kita akan melihatnya sebentar malam, jam 10 malam. Karena sekarang jam 5 sore. Oke teman-teman, ini sudah jam 10 malam dan kita melakukan proses awal pembakaran sekam di depan kita ini jam 5 sore tadi, berarti sudah 5 jam. Nah sekarang tiba saatnya kita akan melakukan pembongkaran karena arangnya sudah terbakar kurang lebih 90%. Cerobong asapnya kita keluarkan. Kemudian kita siapkan air. Karena kita harus mematikan apinya. Ini lubangnya kita siram dulu. Tidak perlu ragu-ragu menyiram,
karena ini baranya sangat besar di dalam. Air yang saya siapkan sebanyak 1 ember cat yang berukuran 25 liter. Sekarang akan saya bongkar. Nah, ini. Setelah saya bongkar, di bagian dalam masih terdapat bara yang cukup besar. Panasnya masih sangat tinggi. Setelah ini kita siram lagi. Kita harus memastikan bara yang ada di sekam ini benar-benar mati. Tidak ada lagi apinya. Karena itu kita harus menggunakan air yang banyak. Kalau teman-teman bisa menggunakan selang semprot itu lebih baik. Setelah ini akan saya aduk lagi. Dan benar saja di bagian bawah masih ada baranya. Coba lihat. Nah, ini di bagian bawah masih ada bara, masih berasap. Ada juga bagian yang tidak terbakar. Kita siram lagi sampai asapnya benar-benar hilang. Nah, teman-teman, sekarang arangnya sudah basah dan apinya sudah benar-benar mati. Meskipun ini masih panas, teman-teman, ini masih berasap, tapi asapnya ini sudah bukan asap pembakaran tapi uap air, ya. Kalau kita hanya menginginkan untuk mendapatkan arang sekam biasa atau sekam bakar biasa, maka ini prosesnya sudah selesai. Tinggal kita dinginkan, dan setelah kita dinginkan, maka sudah dapat kita gunakan sebagai media tanam seperti biasanya. Tetapi kalau kita ingin membuat sekam bakar super, artinya sekam bakar yang sudah diperkaya dengan nutrisi dan unsur hara serta mikroorganisme, maka perlakuan berikutnya adalah sekam ini setelah dingin akan kita jemur sampai kering. Karena ini masih basah, ini akan kita jemur lagi. Setelah kering, baru kita akan tambahkan dengan berbagai jenis nutrisi dan unsur hara serta mol atau mikroorganisme lokal untuk memperkaya kandungan nutrisi pada sekam bakar ini, sehingga bisa disebut sebagai sekam bakar super. Untuk selanjutnya kita akan tunggu esok hari, kita akan jemur sampai sekam bakar ini menjadi kering. Nah, teman-teman, ini adalah sekam bakar yang sudah kita jemur dan ini sudah cukup kering. Belum kering sepenuhnya ya, tapi ini sudah cukup kondusif untuk kita jadikan sebagai media tanam. Ini seharusnya sudah menjadi sekam bakar yang siap pakai. Sudah bisa kita gunakan, baik dijadikan sebagai media tanam langsung ataupun dijadikan sebagai campuran media tanam bagi tanaman kita, baik yang ada di pot, di polybag, atau di tempat-tempat yang lain. Nah, untuk mengubah sekam bakar ini menjadi sekam bakar super, kita akan memberikan tambahan beberapa jenis pupuk organik cair maupun mikroorganisme yang berasal dari bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Di sini ada 3 jenis bahan. Ini masih saya gunakan M4 sebagai sumber mikroorganisme. Teman-teman juga bisa menambahkan mikroorganisme yang lain dari mol yang dibuat sendiri. Dan ini adalah pupuk organik cair yang saya buat dari buah mengkudu dan daun gamal. Dan yang terakhir ini adalah asam amino yang sudah lama saya buat. Ini terbuat dari
ikan lele, dan keong mas. Dan ketiga bahan ini akan kita campurkan dengan media air sumur yang sudah kita siapkan sebanyak 1 liter. Ini akan kita masukkan ke dalam. Untuk ketiga tempat sekam bakar ini yang beratnya kurang lebih 1 kg, akan kita gunakan 1 liter air. Dan saya akan masukkan M4 sebanyak 10 ml. Ini dia. Kemudian untuk pupuk organik cair dari buah mengkudu dan daun gamal ini kita masukkan kurang lebih 30 cc. Ini kita perkirakan saja. Oke. Dan untuk asam amino kita masukkan kurang lebih 5 ml. 5 ml ya. Ini satu tutup kecil. Tidak usah terlalu banyak karena ini kepekatannya tinggi sekali, konsentrasinya cukup tinggi. Setelah itu, karena ini mengandung mikroorganisme, maka mikroorganismenya perlu kita aktifkan menggunakan gula. Ini saya gunakan gula pasir, saya masukkan 1 sendok saja. Tambah sedikit, kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah itu kita tunggu. Kita diamkan kurang lebih 20 menit untuk membangkitkan mikroorganisme dari M4. Sambil menunggu, kita gunakan wadah berupa baskom ini, lalu kita tuangkan sekam bakar yang sudah kita jemur. Oke, ini sudah kurang lebih 20 menit dan rasanya ini sudah bangkit, mikroorganismenya sudah aktif. Dan sekarang kita akan siramkan pada sekam bakar yang sudah kita jemur ini. Kita siramkan sedikit-sedikit. Kemudian kita aduk. Saya habiskan saja pupuknya. Oke, ini 1 liter kita habiskan. Lalu kita aduk kembali. Nah, setelah kita aduk-aduk, ini sudah tercampur cukup merata. Ini sudah lembab. Cenderung basah, tapi belum terlalu basah juga. Ini lembabnya sudah cukup ideal. Dan untuk selanjutnya ini akan kita tutup. Kita tutup seperti ini. Lalu kita diamkan kurang lebih 5-7 hari sampai semua mikroorganisme dan pupuk organik cairnya meresap sempurna ke dalam sekam bakar dan menjadikan sekam bakar ini menjadi media tanam yang sempurna untuk kita jadikan sebagai media tanam langsung maupun sebagai campuran media tanam pada tanaman kita, baik yang ada di pot, di polybag, ataupun di tempat-tempat lain di pekarangan kita. Nah, teman-teman, itulah tadi baru saja saya sampaikan informasi tentang rahasia pembuatan sekam bakar super. Ini adalah yang pertama kali dilakukan. Rasanya seingat saya belum ada teman lain yang pernah membuat sekam bakar super ini. Dan teman-teman yang sudah mengikuti videonya dari awal sampai akhir dengan cermat, sejak saat ini sudah akan membuat sekam bakar yang berbeda dengan sekam bakar biasa, karena kali ini sekam bakarnya adalah sekam bakar spesial yang memiliki berbagai kelebihan dibanding sekam bakar biasa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik!